Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam atas segala anugerah yang dilimpahkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, menempatkan anugerah tersebut pada tempatnya, hendaknya kita tercatat sebagai hamba-hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini tentang beberapa catatan untuk orang yang masbuk dalam sholat fardu. Orang yang tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dia disebut dengan masbuk. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, definisi masbuk itu man lam yudrik taharrumal imami, orang yang tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Artinya dia terlambat datang, walaupun dia mendapatkan berdiri seukuran Al-Fatihah bersama dengan imam. Jadi ukuran masbuk atau tidaknya adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam atau tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi kalau imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai imam takbiratul ihram, kita pun semestinya melakukan takbiratul ihram. Jangan ditunggu berlama-lama. Andai kata dia tidak mendapatkan takbiratul ihram imam, maka berdasarkan kitab Nihayatul Muhtaj tadi, itu fikih mazhab Imam Syafi'i, dia sudah masuk dalam kategori masbuk. Itu satu. Yang kedua, definisi masbuk tidak mendapatkan satu rakaat atau lebih bersama dengan imam. Dia datang pada rakaat yang kedua, dia datang pada rakaat yang ketiga, dia datang pada rakaat yang keempat umpamanya, maka itu juga disebut dengan masbuk. Jadi pengertian masbuk, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti itu di dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i. Sementara kalau orang lamban mengikuti imam, itu namanya muwafiq. Orang yang lamban mengikuti gerakan imam, itu namanya muwafiq. Tapi kajian kita berkenaan dengan orang yang masbuk dalam sholat fardu. Yang pertama yang harus diperhatikan, yang harus kita perhatikan bersama-sama
untuk orang-orang yang masbuk, yundabu lahul masyu ila salati bis sakinah. Orang yang masbuk tetap dianjurkan dia mendatangi salat ke masjid dalam keadaan tenang. Kita sudah berusaha untuk menyegerakan diri menuju masjid. Pulang dari kebun tadi, pulang dari Bokojo tadi, lah siap-siaplah. Tahu-tahu ketika di jalan menuju ke masjid, orang sudah azan atau mungkin orang sudah iqamah. Maka apakah harus dia berlari-lari mengejar salat itu? Tidak perlu. Tidak perlu dia berlari-lari. Telah ambil kami sianu, biarlah. Tidak dapat dek kami rakaat pertama dah, biarlah. Dapat dek kami bekor rakaat ketiganya, tidak apa juga dah. Dapat dek kami imam lah tahiyat terakhirnya, biarlah. Ya, biarlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuna tas'auna." Apabila sudah didirikan salat, maka janganlah kalian mendatangi salat itu dalam keadaan berlari. Waktuha wa antum tamsuna, atau waktuha tamsuna, tapi datangilah salat itu kalian dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan kalian harus tetap tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala nya ndak amu disomba tergesa-gesa. Beko kajau-kajau di jalan awak masbuk, beko balai-lari sampai di dalam masjid, ongok sosak takbiratul ihram ndak nyaman leh. Tengok cukui kojo sebelum takabiu tu, ada ning kataliu di putau-putau dek bagai tu. Itu yang bagian dia lah berkajau-kajau jakoh, macam-macam kojo leh. Payah awak dia. Jadi tenang-tenang saja. Itu petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi catatan pertama untuk orang yang masbuk, datangi salat dalam keadaan tenang. Ini tentu bagi orang-orang yang sudah berusaha untuk segera ke masjid tapi terlambat juga. Tapi kalau maghrib go masbuk juga, petang isu masbuk juga, maghrib jele masbuk juga. Selama seminggu dia masbuk aja kojo, itu namanya masbuk terjadwal namanya. Itu masbuk lah menompa, do iko go untuk uang yang tidak menompa. Lah bau sahonya ndak juta kajau dek. Ndak ada pejaan. Itu yang pertama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, condo itu dia pontiong khusyuk di dalam salat karena hubungannya dengan khusyuk di dalam salat. Condo itu dia pontiongnya. Kalau tergesa-gesa nanti tidak tenang hatinya, macam-macam lah yang terkonang sedang salat. Yang kedua, untuk orang masbuk, umpamanya dia datang ke masjid waktu salat fardu isya atau waktu salat fardu zuhur belum masuk, duduknya di dalam masjid. Azan uang ini sampai di masjid. Salat sunatnya, salat sunat qabliyah zuhur. Berapa rakaat qabliyah zuhur? Ampe. Beliau boleh melakukannya 4 rakaat dengan 1 salam, boleh melakukannya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya. Qabliyah zuhurnya dilakukannya 4 rakaat. Kalau ada yang melakukan 2 rakaat tidak masalah.
dilakukannya 4 rakaat. Ketika dia sedang berada di dalam solatnya, iqamat muazzin. Qamat muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dan setawinya. Apakah harus diputuikan deinyo salatnya atau dia tetap melanjutkan salat sunatnya? Jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, andai kata dengan melanjutkan salat sunat tersebut masih memberikan kesempatan baginya untuk dapat berjamaah nanti bersama imam, walaupun masbuknya jadi deh, ya, maka dia tidak perlu membatalkan salat sunatnya. Lanjutkan saja salat sunatnya. Amba ulang sekali lagi dengan catatan bahwa menurutnya kalau selesai nanti salat sunat dia masih mendapatkan imam untuk berjamaah. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Tapi andai kata menurutnya, menurut hematnya, kalau dia bertahan dalam salat sunat ini yang 4 rakaat ini, godang kemungkinan tak dapat deinyo beko berjamaah dengan imam dah. Makanya boleh membatalkan salat sunatnya kalau dari salat sunatnya. Masbuknya tak dapat dia takbiratul ihram sama dengan imam. Mana yang paling ancak? Membatalkan salat lalu bergegas berjamaah, atau tetap berada di dalam salat kita dan insya Allah nanti kita tetap mendapatkan jamaah. Yang paling bagus adalah tetap dalam salat kita, walaupun nanti kita masbuk jadinya. Ya, uginya dia tu ndak dapat 27 darjat dah. Lai, siapa nyabuin ndak dapat? Dapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 darjat. Nabi menyabuin salat berjamaah, ndak sabuin dek Nabi dah yang 27 darjat tu orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, ndak betul ni Nabi dah. Selagi imam berada di dalam salatnya lalu datang masbuk, dapat dia 27 darjat tu, dapat. Uang yang masbuk di rakaat terakhir dari umahnya terlambeknya, ndak ada salat sunat tadi terlambek dah. Dari rumah la rakaat terakhir imam, apakah dia masih mendapatkan 27 darjat? Dapat. Cuman 27 nya tidak sama godang dengan orang yang ikut dari awal. Dan itu sudah pernah saya menyampaikannya dulu. Dia sama-sama dapat dia 27 darjatnya, tapi tidak kan sama godang tu dah. Uang yang terlambeknya rakaat ketiga, rakaat keempat, dengan orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi untuk orang yang tadi yang menyempurnakan salat sunatnya, dia tetap mendapatkan 27 darjat tersebut. Karena yang menghalanginya dari mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam adalah salat itu sendiri, walaupun salatnya salat sunat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan dibatalkan salat sunat itu kalau sekiranya kita masih mendapatkan imam berjamaah atau berjamaah dengan imam. Bagi yang membatalkan, cara apa cara membatalkannya? Ini tak ada orang, kalau aja lah. Awak sedang salat umpama, kalau kan ditawin beko, tak dapat berjamaah dia dah, kalau aja turun aja tangannya melangkah masuk ke saf. Itu catatan yang kedua. Ibadah sunat itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menyempurnakan ibadah wajib kita.
Ada solat kita yang tidak khusyuk, solat kita yang talambe, solat kita mungkin pakaian kita tidak condong apa semestinya dah. Itu kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan solat. Nanti solat sunat itulah yang akan menyempurnakan. Maka solat sunat itu harus diperbanyak. Di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah hamba-hambanya yang berkenaan dengan dia dan dengan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Perkara pertama yang akan dihitung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Tapi antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, apa yang dihisab pertama sekali? Darah. Apa maksud darah tu? Aniayo, pohananya maniayo selama hidup di dunia. Kalau antara kita dengan Allah, salat yang akan dihitung pertama sekali. Tapi antara kita sesama kita, darah, perlakuan, tindakan. Kalau di atas dunia pernah dia menzalimi saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, indaknya minta maaf dah, indaknya ganti rugi dah, itu kan dihisab pertama sekali di akhirat. Jadi bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, dihisab ibadah kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, apabila kurang dalam ibadah-ibadah fardunya, faqala Rabbu azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, unzuru, tengok, katanya kepada malaikatnya, hal li abdi min tatawwu', apakah hamba aku itu yang ibadah fardunya banyak kekurangannya tu dalam pelaksanaannya, ini ada ndak ibadah sunatnya? Hal li abdi min tatawwu', apakah hamba aku ada ibadah sunatnya? Oh, ada san, fayukammalu, maka disempurnakanlah ibadah-ibadah fardu tadi, yang pasuk-pasuk tadi itu, yang kurang-kurang jaga, nin tidak khusyuk, nin capek-capek, macam-macam kekurangannya ditutupi dengan salat sunat kita. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, yang selanjutnya, orang yang masbuk masuknya ke dalam masjid, dilihatnya saf yang pertama sudah penuh, dia datang masbuk sendirian. Apa yang harus dilakukannya? Berdiri dia di saf yang kedua, takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Lah sudah takbiratul ihram, ditegang uang di depan tu seorang untuk menemaninya di belakang. Kalau saf dulu lapanmu sampai ke kanan, nya masuk, nya seorang aja nya. Maka apa yang harus dilakukannya? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, tegang uang ke belakang seorang, jangan bercakap dulu, tolong dan ke belakang, jangan, tegang aja. Dan kono tegang jago mengerti lah, jangan beko ditegang deh uang, betul lah dia, jangan mengerti aja. Tentu kosong saf doh, kan itu ya, maka bergeser lah, nak boleh jangan putui saf, rapatkan. Dengan catatan, dengan catatan kau perlu kau orang yang ditarik tersebut, uang yang bategang kau, menurut dugaan kita inya paham kau nya. Kalau sosok ndak kan pahamnya dah, sosok kan dikelationg lawak deh, jangan ditegang dulu leh. Kau ditengok kau, bau-bau belajar agama wantu bau. Kalau kan ditegang kau dicido wak deh kau kan. Aja lah, salat aja lah. Mudah-mudahan beko ada orang lain tiba beko. Tapi kalau mengertinya, ya, maka ambo selalu menyampaikan. Jadi yang masuk terakhir tadi tu, mananya toga ambil sebelah kanan imam di saf kedua kau. Saf yang paling ancak dia yang dokek ke imam. Ambil sebelah kanan imam, tentu yang ditariknya, yang di depan ini orang-orang yang berada di belakang imam.
Itu sebabnya saya sering menyampaikan orang-orang yang berada di belakang imam ini harus orang-orang yang faham dengan tata cara berjamaah. Boleh jadi beko imam berhadasnya, batal solat imam segala macam. Nin di belakang kau ndak paham nah. Kau berpandang-pandangan Yesus sesamanya. Anda ada mengerti sangnya. Tapi kalau batal solat imam, ikon ini dapat enggak? Ngerti je nya. Kok imam ndak mengerti dah umpama. Nya imam kalau batal solatnya istikhlaf namanya. Dipilihnya satu orang untuk menggantikannya. Ndak dibuat tu dia imam dah. Dengan satu dan lain hal, hanya majunya, pahamnya. Contoh itu je kalau inyo ditarik dia uang dari belakang, fahamnya. Itu kalau tidak ada yang mendampingi yang masbuk tadi di belakang. Tapi kalau tiba masbuk bertiga, berempat, berlima, tak perlu ditegang, jangan tegang lah leh. Nyoba kawannya nya. Ya. Tu bapak-bapak ni ibu. Tak boleh kita go seorang-seorang no. Dalam solat pun tak boleh kita seorang-seorang. Boleh di masyarakat dalam solat. Jangan nak seorang-seorang je dunia ke. Ya ada tipe kita ke. Lulu gue itu ni apa nomor. Lulu waang dayan bulan ni. Lulu gue so Jakarta. Ambo menyabut itu je lah nak golak ambo ni. Tak peduli ke orang lain lah. Waang apa ni waang je lah. Dan apa ni dayan bulan. Di dunia tak bisa kita macam itu dah. Kalau kojo-kojo elok tak bisa kita macam itu dah. Dalam solat saja seorang gitu anak ditegang tu ha. Nak ditariknya. Nak boleh bersama awak ke? Kamu manci-manci aja. Dalam hadis lain apa kata Rasulullah? Asyaitanu ma'al wahid. Syaitan itu dekat kepada satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Tapi dari dua orang syaitan itu jauh dia. Tak tolak dokek dia dah. Tapi kalau ada orang seorang-seorang aja. Itu syaitan dokek kayaknya tu. Cecindu ada syaitan tu. Bisi-bisi ada. Dia ibili tu. Tapi kalau lah bawa duanya, tak tolak dia syaitan leh. Kenapa? Karena kalau satu ini digoda, ada satu lagi yang menasihati. Jadi caranya pilih kawan tu yang kan bisa menasihati kita. Jadi pilih bulan yang sebuah pangai awak belum pangai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Anang-anang menariknya itu sesudah takbiratul ihram. Kenapa dia sesudah takbiratul ihram? Nyonin mulia berinteraksi dengan uang solat, uang yang lah di dalam solat pula. Kalau walun kita takbiratul ihram leh, togak je kita, siko, togaknya seorang siko pamo, nyon dak takbiratul ihram dah, ditarik dia uang ke belakang, inyo lah mengganggu uang solatnya tu. Nyolun solat inyo boleh. Tapi kalau lah takbiratul ihram inyo, dia sudah masuk ke dalam solat. Kalau orang sudah masuk ke dalam solat boleh melakukan itu. Orang yang masbuk, ini yang selanjutnya. Orang yang masbuk mendapatkan fadilat berjamaah selama imam belum salam. Selama imam alunnya salam leh, tu tiba masbuk, biarlah di tahiyat yang terakhir. Biarlah di tahiyat yang terakhir. Selagi alunnya salam leh. Kadang-kadang salam yang rukun adalah salam yang pertama, yang ke kanan. Itu salam rukunnya. Alun imam salam leh, tu tibanya dia masih mendapatkan fadilat berjamaah. Masih dapat dia 27 darjat tadi. Cuman tidak sama godang dah. Contoh cerita kita tadi tidak sama besarnya dengan orang yang dapat semenjak awal. Kalau kan sama godangnya, mula kudian-kudian jawab leh. Banyak yang kan dikojon mah. Ya kalau almarhum Buya
almarhum abah ko majau kami di pesantren lu cina itu dia. Kalau kan sama ko adang 27 orangnya dan kudian jalanan ini. Jadi mungkin yang pertama ko seorang kambi 27 ko ni. Ane dapat rakaat kedua dia ni. Lah segadang bola kasti kayaknya ni. Dapat rakaat ketiga dia nya. Lah segadang telu ayamnya 27 aja ni. Lah dapat dia yang terakhirnya. Nya 27 aja nya. Cuman lah segadang kelereng enggak ada dan. Kalau kan sama segadang kambiunya. Mula kudian je ni. Kanang dan lalu di pesantren dulu. Kalau sholat Jumat, kau bedanya kok, ada bedanya. Sholat Jumat, seseorang masbuk dianggap dia mendapatkan sholat Jumat minimal mendapatkan 1 rakaat. Ya, kalau sholat berjamaah tadi mendapatkan jamaah selagi imam belum salam. Tapi kalau sholat Jumat mendapatkan sholat Jumat minimal dia harus mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Cenderung apa praktiknya tu? Itu tentu untuk apa-apa kah? Ibu-ibu berjumak? Enggak dia. Tu ke mana tu ya? Di rumah je nya. Ngapu di rumah coba? Jawab dulu. Uang berjumak? Abang ngapu ibu-ibu di rumah? Masak. Ya iyalah. Enggak nonton drama Korea? Enggak dia. Mengapa koko? Tambah pertanyaan seketik. Mengapa ibu-ibu go lambek zuhurnya pada hari Jumat tu? Adong bertanya tu. Iya tu dianjurkan ibu-ibu go untuk salat zuhur tu agak ditunda sebentar ni. Jawabannya iya. Ya. Wajib dah enggak? Wajib dah. Enggak wajib dah. Artinya pada hari Jumat tu lazan muazin di masjid. Lah masuk waktu Jumat, ibu-ibu lah boleh salat zuhur tu. Kalau bulian ditanya. Tapi yang elok-elok ditunda seketik dulu. Untuk apa? Untuk memasak? Enggak. Mengapa dia? Ikut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ibu-ibu kan ketika itu dia memasak tu. Ya tentu pandainya menjawab. Ni kami sekalian, jo kami dong khutbah tu sedang masak je ni. 2 pahala kami dia memasak untuk laki cik dong khutbah cik ni. Ya. Kurang je percaya orang nanya. Jadi kalau kan diundurkan solat zuhur tu, solat zuhur untuk ibu-ibu, bulianya untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itu tapi tua guru-guru kita zaman dahulu, apa katanya? Ambo masih bisa mengonang salah seorang ongku di Pulau Biandang dan sedang mengaji. Dan sahabu ilan nama oleh hari Jumat ibu-ibu salat zuhur tu nanti pulang laki lalu ni je. Tu tininya. Ketika itu tak ada mengerti baru. Wak kacik pun. Tapi lah mengaji, lah belajar. Upanya aduh panaunya. Untuk apa? Tak harus menunggu sampai pulang dah. Ikut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nak boleh masuk pula nasihat-nasihat tu kepada kita. Pada ibu-ibunya tak berjumat. Solat Jumat kembali kepada yang tadi, apa-apa mendapatkan solat Jumat kalau masbuk minimal mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Apa batasan 1 rakaat itu? Mendapatkan rukuk bersama dengan imam pada rakaat yang kedua. Inya berhalangannya. Lah di kojo dia dari tompek kojonya copek-copek, lah usahanya semaksimal mungkin untuk mengejar salat fardu Jumat. Macet di jalan, uang membeki lobu di jalan, macam halangannya. Sampai di masjid khutbah lah selesailah. Ya. Imam lah sudah rakaat pertama.
dia mendapatkan imam pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, dapik dia imam sedang membaca Al-Fatihah, atau dapik dia imam sedang membaca suwe rakaat kedua, atau minimal dia mendapatkan imam sedang rukuk, maka dia mendapatkan Jumat. Apa maksud mendapatkan Jumat? Salam imam nanti dia menyempurnakan satu rakaat lagi. Itu maksud mendapatkan Jumat tu. Tapi imam inyo terlambat dalam keadaan tadi, terlambatnya masuknya ke dalam masjid, orang sedang solat Jumat, imamlah sujudnya rakaat yang kedua, imamlah sujud rakaat yang kedua, lah terlampau rukuk tu, dapat dia inyo satu rakaat tu, dia tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama dengan imam. Apa yang harus dilakukannya? Dia tetap melaksanakan niatnya niat Jumat, tapi menyempurnakannya sampai rakaat zuhur. Nampak bedarnya kan? Ini tidak mustahil itu terjadi ke kita tu dah. Itu kata-kata orang-orang yang tinggal di kota besar, yang jauh dari masjid mungkin. Tak mustahil itu terjadi. Jadi kalau terlambat, tidak dapat satu rakaat bersama dengan imam dah. Imam lah sujud, awak bau tiba. Imam sujud rakaat kedua, awak bau tiba bau. Dapat Jumat tu, inyo tidak mendapatkan Jumat dah. Tapi kalau solatnya harus niatnya solat fardu Jumat. Cuman dia nanti menyempurnakan 4 rakaat salat zuhurnya. Boleh inyo ndak tiba ke masjid, lah sosokan masbuk so deh tu ndak pergi ke masjid dah, ndak boleh dah, mengabaikan Jumat nomor dah. Ini tanturinya kanya bosnya kan masbuk kau ha. Kau pergi ke masjid terlambat dengan ini. Pergi je lah ke masjid tu. Dia maluan dan sianu, anggap je itu sanksi kita terlambat tu. Jadikan saja itu sebagai sanksi atas keterlambatan kita, maluan kita. Dapat uang banyak. Ya ndak temo di akal tu. Umar di sebelah masjid hanya terlambat je Jumat tu, ndak temo di akal luar. Umar dia seorang tu nya terlambat je berjumat. Dintai deh fa'tabiru apa wala zikrullahi akbarnya. Aku dah apa kau jauh ke masjid. Itu bangsa yang tidak banau je tu. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, yang selanjutnya yang terakhir, yudrikul masbuku raka'atan ma'al jama'ati biidrakil imami fir ruku'. Masbuk dalam salat berjamaah, masbuk mendapatkan satu rakaat dengan catatan dia mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Kalau dia tidak mendapatkan rukuk bersama dengan imam, maka dia dianggap tidak mendapatkan rakaat tersebut. Contoh, ambo masbuk, imam telah membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sesuainya leh, sesuainya. Masuk ada yang ambo masuk takbiratul ihram, pas inya sudah membaca surah, rukuknya Allahu Akbar. Pas pula pada waktu itu ambo masuk, ambo ke dalam solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat dedayan imam dalam keadaan rukuk dan tumak nina. Kadang-kadang dapat imam sedang rukuk dengan tumak nina, maka dianggap saya mendapatkan satu rakaat tersebut. Kalau solat fardu maghrib cuma itu salam sama dengan imam jadi dia itu. Tapi kalau imam lah i'tidalnya, atau dapat dia imam sedang rukuknya,
Cuman ndak dapat tumak nina dia dah. Imam sedang rukuk, nya rukuk pulanya Allahu Akbar, anaya imam. Alun tumak nina le, imam lah naik. Makanya ndak mendapatkan satu rakaat. Menambah beko kekurangannya kalau imam lah salam. Jadi bapak-bapak nih ibu-ibu, dalam sholat berjamaah seperti sholat Jumat tadi, ukuran mendapatkan satu rakaat itu adalah mendapatkan rukuk bersama dengan imam dan tumak nina, tidak bersama dengan makmum dah, tidak bersama dengan imam, yang diikut imam. Kalau tidak dapat dah, tidak dapat rakaat itu dah, tambah beko. Kalau dapat dia imam pada solat maghrib rakaat yang kedua, la i'tidal, salat maghrib tadi tiboinya imam pada rakaat yang kedua, la i'tidalnya diikut dia imam, ikut dia imam. Dapat dia rakaat itu tu, ndak dapat dia rakaat itu tu dah. Berapa kali tahiyatnya jadi dia tu? 4 kali tahiyat jadi dia tu. Setiap rakaatnya ada tahiyatnya. Kalau salat maghrib, kalau tak lambat rakaat yang kedua, ndak dapat imam dah. Sedang rukuk dah dapat dia sedang i'tidal atau sujud. 4 kali tahiyat dia tu. Kalau ada orang bertanya, lain mungkin 4 kali kita tahiyat dalam solat ke? Lain. Bila tu? Pada waktu solat fardu maghrib, kita mendapatkan imam pada tahiyat yang pertama. 4 kali tahiyat kita dia tu. Masuk kita rakaat yang kedua, ya, soto kita tahiyat dengan imam. Awak dapat imam setelah i'tidal tadi kok, atau ketika imam sujud masuk kita di situ, soto kita tahiyat dengan imam sekali tahiyat kita. Alun betung terus satu rakaat boleh kan itu ya. Beko imam togak, imam rakaat ke bapaknya tu togak tu tu ketiga, awak tentu togak pula rakaat ketiga tahiyat pula imam sekali, awak lah tahiyat pula sekali. Berapa kali tu? 2. Lah rakaat ke bapa kita tu, rakaat pertama kita baru tu. Nyora yang pertama sekali tadi ndak betong serakaat dah. Imam salam beko. Imam salam, kita menyempurnakan kita sempurnakan salat maghrib kita. Masuk rakaat kedua, la tahiyat pula kita sekali. Tagak pula beko. Masuk rakaat ketiga, la tahiyat pula sekali. Berapa kali tahiyat dia? 4 kali. Dan ini sebelum saya terlupa, ada catatan pontiong untuk uang masbuk. Apa catatan pontiongnya? Kau mau tengok banyak yang melakukan kekeliruan kau, banyak. Ndak seorang bawa dua dah. Karena bawa pernah aja masbuk. Tentu sesama masbuk yang mengetahui dirinya. Di mana salahnya ya? Nya imam sedang sujud atau imam sedang rukuk. Tidak sedang tagak imam dah. Imam sedang sujud kebanyakannya. Masuknya, ikutnya sujud. Apa salahnya ya? Takbiratul ihramnya tidak tagak buat dia. Tapi menuju ke sujud tu dibuat dia takbiratul ihramnya tu. Itu salah. So dia kalau masbuk kita dalam keadaan macam itu tu, tagak lui dulu. Allahu Akbar. Kau imam sujud kau ha? Allahu Akbar. Boko do ikui imam. Ikui sujud. Yang banyak dibuat dia orang awak. Inya takbiratul ihram tu ndak tagak lui dah. Sedang nak sujud tu bagai takbiratul ihramnya tu. Betul ni nyai. Allahu dibuat macam itu deh. Orang-orang yang seperti itu batal solatnya. Karena takbiratul ihram tu harus dalam keadaan berdiri tegak. Jadi yang bono macam apa?
Allahu Akbar. Tu nak sujud pakai takbir je boleh? Iya, sunat pakai takbir. Kalau ndak pakai takbir ndak apa-apa je dah. Itu nama takbir intiqal. Jadi takbiratul ihram dulu tagak lui Allahu Akbar. Lah sudah itu tu nak sujud kita Allahu Akbar sekali lagi. Itu bau-bau nau. Yang banyak dibuat orang awak tu Allah, hanya turun pula tu. Padahal itu takbiratul ihramnya, batal solatnya. Dan tak disadari dia. Sebanyak-banyak buat. Nih, kalau tu kau nang dan cuni itu dan kau muasan, apa caranya? Afallahu amma salaf. Allah Taala memaafkan yang telah lalu. Dia tak tentu dah. Tapi mulai malam kau, Allah tentu mah jadi buat je lah. Sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu alun kita membahas tentang uang-uang yang telah ambil salat jenazah. Alun kita membahas uang-uang yang telah ambil salat hari raya. Yang salat-salat pelaksanaannya tidak sama dengan salat fardu. Salat jenazah telah ambil nyampe takabiunya. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud dah. Masbuknya apa cara? Nak tentu je kita. Siapa tentu suatu saat masbuk kita? Hari raya, masbuknya solat hari raya. Apa je ah? Takabiu sekian kali awak telah ambil. Apa je ah? Itu sudah diatur di dalam kitab-kitab fikih kita. Itulah pengajian kita, dan sebenarnya masih ada lagi catatan-catatan lain untuk orang-orang yang solat, orang-orang yang masbuk dalam solat fardunya. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Waktu Isya sudah masuk. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.